Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami update informasi kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini terpantau di CCTV kami dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan, Cawang juga pada siang hari ini masih relatif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang begitu signifikan di kawasan ini, namun bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kemudian kondisi lalu lintas dari tol dalam kota pada siang hari ini juga masih ramai dan lancar. Harap berhati-hati dan selalu berkonsentrasi saat Anda berkendara. Berlanjut ke lokasi yang kedua, kita pantau di exit tol Bekasi Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, peningkatan volume kendaraan terjadi di kawasan ini terpantau di CCTV kami. Didominasi oleh kendaraan berat dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 40 hingga 45 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan antisipasi juga aktivitas dari masyarakat di kawasan ini. Dan berikutnya dari arah sebaliknya, yakni dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, atau yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada siang hari ini juga perlambatan kecepatan kendaraan dan antrian terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk itu harap berhati-hati dan kami himbau untuk tidak melawan arah dikarenakan rawan akan kecelakaan di kawasan ini. Berlanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Pospol Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan kendaraan umum memarkirkan kendaraannya di median jalan yang menjadi salah satu faktor perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di kawasan ini dan perlu diantisipasi. Dan berikutnya saya ajak kita pantau di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang, pemirsa, terpantau cukup lancar. Kemudian dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto, ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga harap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan berat yang melintas. Untuk itu selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan antisipasi juga banyaknya aktivitas masyarakat dikarenakan di kawasan ini kurangnya jembatan penyeberangan orang. Untuk itu selalu berhati-hati dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa, untuk update informasi Anda dapat update informasi di call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Lembaga Adat Melayu Riau memberikan apresiasi kepada Polda Riau atas kebijakan penggunaan atribut adat Melayu berupa tanjak dan selempang bagi seluruh personel Polda Riau. Kebijakan ini resmi diluncurkan di Mapolda Riau dan dinilai sebagai langkah nyata menjaga maruah budaya di tengah arus globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Melaporkan Karo SDM Polda Riau didampingi Lembaga Adat Melayu Riau dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau melaksanakan kegiatan launching penggunaan tanjak dan selempang bagi personil Polda Riau dan jajaran. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Taufik Ikram Jamil, menyampaikan rasa bangganya saat menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya, tanjak dan selempang bukan sekedar pelengkap seragam, tetapi simbol kehormatan dan identitas Melayu yang harus dijaga bersama. Tanjak sendiri merupakan penutup kepala tradisional pria Melayu yang melambangkan kewibawaan dan marwah. Sementara
selempang yang dikenakan Polwan menjadi simbol amanah, kejujuran, dan keteguhan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kebijakan ini diinisiasi Kapolda Riau, Heri Haryawan, sebagai bagian dari pendekatan budaya atau cultural approach. Sekitar 11.000 personel Polda Riau hingga 12 Polres dan Polresta kini wajib mengenakan atribut adat tersebut setiap hari Jumat. Melalui kebijakan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat Melayu. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi institusi lain dalam mengangkat identitas daerah sebagai bagian dari kekuatan nasional. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, upaya menjaga integritas dan profesionalitas anggota terus dilakukan Polres Jembrana. Melalui Sidokes jajaran kepolisian melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan narkoba dengan screening tes urin secara acak terhadap personel di Polsek Pekutatan. Pada Selasa pagi, hasilnya seluruh personel dinyatakan negatif narkoba. Sidokes Polres Jembrana melaksanakan kegiatan pengecekan urin dalam rangka deteksi dini narkoba yang berlokasi di Polsek Pekutatan. Dalam rangka memastikan personil tetap profesional dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, Sidokes Polres Jembrana melaksanakan kegiatan deteksi dini melalui screening tes urin bagi personil PNPP di Polsek Pekutatan. Kegiatan yang berlangsung di Mako Polsek Pekutatan ini dilaksanakan secara acak sebagai bentuk pengawasan internal, sekaligus upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian. Sebanyak 16 personil mengikuti pemeriksaan dengan 6 parameter uji. Dari hasil pemeriksaan, seluruh personil dinyatakan negatif, sehingga tidak ditemukan indikasi penggunaan narkoba di lingkungan Polsek Pekutatan. Kami selaku anggota Polsek Pekutatan mengucapkan terima kasih kepada Devkes Polres Jembrana dan diawasi oleh Kasih Propam Polres Jembrana dan anggotanya untuk melaksanakan tes urin kepada anggota Polsek Pekutatan. Alhamdulillah dan asungkara semua anggota Polsek Pekutatan negatif dengan adanya narkoba. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kegiatan ini merupakan komitmen kepolisian dalam menjaga disiplin, integritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dari Humas Polres Jembrana, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebagai bentuk komitmen dalam memberantas dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di internal kepolisian, Polres Sampang melaksanakan tes urin kepada para pejabat utama dan Kapolsek jajaran. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Sampang, Polda Jawa Timur melaksanakan tes urin kepada para pejabat utama dan Kapolsek jajaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Mapolres Sampang pada Rabu 25 Februari 2026. Tes urin ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan internal, serta komitmen Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam membersihkan internal Polres Sampang dari pengaruh narkotika. Sebanyak 35 peserta yang terdiri dari pejabat utama dan Kapolsek jajaran mengikuti tes urin tersebut. Dari hasil pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba, sehingga menegaskan komitmen Polres Sampang dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Kapolres Sampang menegaskan pelaksanaan tes urin diawali dari para pimpinan sebagai bentuk keteladanan dan contoh bagi seluruh anggota. Dalam waktu dekat, pemeriksaan serupa akan dilaksanakan kepada seluruh personel, baik yang bertugas di opsnal maupun staf. Polres akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang positif narkoba sesuai aturan yang berlaku. Kapolres mengingatkan bahwa narkoba bukan teman sejati, namun dapat merusak jasmani dan rohani serta menghancurkan masa depan. Dari Humas Polres Sampang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Kebumen merampungkan perbaikan jembatan presisi di Dukuh Bandung Kidul, Desa Bandung, Kabupaten Kebumen. Jembatan yang melintasi Sungai Kedung
benar itu diresmikan penggunaannya dan kini kembali menjadi akses vital bagi warga setempat maupun desa tetangga pada Rabu 25 Februari 2026. Sebelumnya, jembatan tersebut dalam kondisi membahayakan. Alas papan kayu yang lapuk dan longgar membuat permukaan jembatan bergoyang, sementara sisi selatan licin, sehingga sejumlah warga setempat sempat terpeleset. Warga mengandalkan jembatan ini sebagai jalur utama. Jika tidak melewati jembatan tersebut, mereka harus memutar sekitar 2 km. Jembatan sepanjang sekitar 46 meter dengan lebar sekitar 1,7 meter terakhir diperbaiki pada 2010. Itu pun hanya penggantian alas papan kayu. Sejak pertama dibangun pada 1994, perbaikan baru dilakukan beberapa kali, sementara pada awalnya jembatan bahkan hanya menggunakan material bambu yang kerap menyebabkan warga terjatuh ke sungai. Kapolres Kebumen AKBP Putu Bagus Krisna Purnama mengatakan, jembatan ini dipilih karena memiliki fungsi strategis bagi mobilitas warga. Ini dibangun kurang lebih tahun 94. 94? Ya, baru udah 2 kali perbaikan dan terakhir diperbaiki Pak Kapolres ini udah hampir 10 tahun nggak diperbaiki. Jadi baru kali ini ya? Baru kali ini. Vital sekali karena ini untuk sarana ibadah, kemudian sekolahan, ke balai desa pun pasti lewat sini. Karena sebagian warga Bandung juga di sebelah sini, Pak. Oke. Gitu. Alhamdulillah ini kan jembatan yang kemarin tuh rusak ya, sekarang diperbaiki oleh Polres Kebumen dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Kebumen yang telah memperbaiki jembatan yang ada di Desa Bandung ini. Harapannya perekonomian masyarakat itu bergerak dan anak-anak sekolah juga untuk sekolah jadi lancar. Perbaikan jembatan ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Jembatan ini sangat penting untuk akses sekolah, ibadah, dan aktivitas ekonomi warga. Perbaikan jembatan ini mendapatkan apresiasi dari warga desa setempat atas kepedulian Polri terhadap masyarakat. Sangat membantu sekali, terutama buat anak-anak sekolah yang setiap hari melalui jembatan tersebut, juga sangat membantu sekali kepada masyarakat yang setiap harinya melalui jembatan tersebut. Dengan adanya jembatan ini, anak-anak sekolah merasa nyaman, merasa sangat terbantu sekali. Juga masyarakat Desa Bandung sangat merasa bangga sekali mempunyai jembatan seperti ini. Jadi tidak repot lagi kita mau ke desa sebelah, mau ke duku sebelah, tidak muter dari Candi Mulyo maupun dari Desa Bojong-Sari Alian. Dari Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.